Pak Iwan, di alam mana ini Pak Iwan, sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Pak Sulaiman di ujung timur sana, sehat? Sehat, Pak Prof. Pak Sulaiman? Sehat, Pak Prof. Alhamdulillah. Suaranya di sana sudah Putus. Pak Joko, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak. Pak Arif, Pak Nata gimana? Ibu Isti, Bu Siti. Sehat, Pak Samara. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Suara Pak. saya menunjukkan kesehatan, Pak. Alhamdulillah. Lalu kemudian Pak Fajar, Pak Edi, Mbak Dewi. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah Sehat, Pak. Ya, Prof. Sehat, Prof. Baik, Insyaallah. sehat. Alhamdulillah. Mbak Dewi. Pak Sambara Ya. udah sehat. Prof. Alhamdulillah. Selamat bertemu lagi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita bertemu lagi setelah matrikulasi di semester 2 ini untuk semester penghujung dalam pembahasan teori. Halo? Prof, Ya. siap, Prof. Baik. Halo? Iya, Pak Baik. Sambara. Ya, Prof. Ya, Prof. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin merefresh sedikit aja tentang di mana letak kita akan berbicara terapan pelayanan publik. Karena itu saya ingin merefresh sebentar untuk malam ini, sehingga insya Allah 14 kali pertemuan kita akan selesaikan dalam semester ini. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita akan lanjut pada program berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dulu saya pernah mempertanyakan why public service matter. Masih ingat waktu kita matrikulasi dulu kan? Ya, Prof. Kira-kira Masih, 7-8 bulan yang lalu. Ya, kalau tidak salah. Ada 4 wilayah yang kita jadikan alasan utama ketika menjawab tentang why public service matter. Yang pertama itu adalah karena ada kebutuhan masyarakat. Pasti. Kemudian melahirkan pertanyaan, apa benar pelayanan itu dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau itu benar, maka apa yang kita harus lakukan? Kalau betul kita temukan jawabannya apa yang kita harus lakukan, kemudian bagaimana melakukannya? Kalau kita sudah sepakati bagaimana melakukannya, maka kira-kira dasar kita itu apa? Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, perlu pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu menjadi kebutuhan, tapi nanti kita akan lihat pada buku yang kita sudah bahas dulu di matrikulasi itu tentang New Public Service. Nah, yang ketiga, bagaimana publisitas pelayanan publik. Jangan sampai yang mengatakan berkualitas itu cuma kita sebagai penyelenggara. Yang mengaku pelayanannya berkualitas hanya petugasnya. Tetapi masyarakat yang dilayani belum merasa diberi pelayanan yang berkualitas. Lalu kemudian, yang keempat adalah bagaimana penyesuaian budaya pelayanan publik di era kehidupan baru. Kalau dulu kita berbicara tentang pelayanan prima, betul. Kita sudah mahir dengan ucapan pelayanan berkualitas, betul. Tetapi ada ekor kalimat itu di era kehidupan baru. Kalau kita berbicara kualitas pelayanan di era kehidupan baru, maka
ukuran pelayanan yang berkualitas tentu bergeser. Kenapa dikatakan bergeser? Karena sekarang ini sudah orang berbicara tentang pelayanan berbasis elektronik. Semua sudah dilakukan secara elektronik sistem. Bahkan, halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Siapa? Pak. Ya, Pak. Ini Iya, Prof. hanya untuk Iya Pak. hanya Iya, untuk Pak. meyakinkan bahwa suara saya itu terdengar di sana. Mendengar jelas, Pak. Ya, kami tinggal tidur kok Pak Sampara. Tenang saja Pak. Kami mendengarkan. Jadi ukuran kualitas pelayanan itu di era kehidupan baru tentu sudah mengalami pergeseran kata kualitasnya. Sebab pelayanan pun sudah dilakukan secara elektronik, bekerja pun sudah dilakukan dari rumah, dari jalan. Kuliah pun dilakukan bukan cuma di kantor, di rumah, di jalan pun sudah dilakukan. Jadi pelayanan pembelajaran kita sudah pada posisi dekat di mata dan dekat di hati. Mungkin Bapak Ibu ingat dulu, kalau dulu kan jauh di mata dekat di hati. Oh ya, atau terbalik ya? Dulu terbalik ya. Jauh di mata dekat di hati, itu dulu. Paradigmanya sekarang sudah beda. Sudah dekat di mata, lebih dekat di hati lagi. Ya kan, coba kita lihat Ibu Mehoa di Pulau Bangka di sana, di Bangka Belitung. Siap. Kita diantari dengan jarak pulau, jarak yang cukup jauh. Tapi ternyata dengan kondisi pelayanan yang berbasis elektronik, sudah dekat di mata, di hati pun lebih dekat. Ya. Kita lihat siapa tadi itu yang dari teman kita yang dari Papua. Nah ini Pak Soleman Iya. Soleh. Kita butuh waktu 6 sampai 8 jam sampai ke Pak Soleman di sana. Tapi sekarang enggak. Begitu dia klik ketemu kita. Artinya pelayanan untuk perkuliahan pada detik yang sama, hanya jamnya berbeda karena lokasi kita berbeda, itu bisa kita lakukan. Jadi paradigma kualitas pelayanan itu tidak bisa lagi kita pertahankan yang dulu. Ini memang tidak salah kalau mungkin saya mengatakan ini jalan-jalan Tuhan mengantarkan kita dengan wujud kegiatan pelayanan pemerintahan dengan kondisi saat ini. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat lagi Mbak Ai Rahmawati dari Bandung begitu jauh, Mbak Silvi buru-buru tadi sore mandi, sholat, lalu kemudian atau jangan-jangan belum mandi, tapi yang jelaskan di layar sudah kelihatan. Tahu aja, Pak. Mas Aji, Pak Iwan, Pak Joko dan sebagainya, ini karena sudah mengandalkan elektronik sistem. Lalu kemudian mungkin tidak tertutup kemungkinan semua akan ditangani dengan sistem elektronik, termasuk kebutuhan manusia dengan elektronik. Masih ingat mungkin dulu saya pernah mengatakan di matrikulasi itu bahwa ibu-ibu untuk memilih apa itu kalau makan? Untuk memilih sayuran tidak perlu tangannya basah. Untuk memilih masakan tidak perlu lagi berpikir tentang bumbu dan rempah-rempah misalnya. Cukup dengan bermodalkan HP dan hitungan 10-15 menit pesanannya sudah siap disajikan. Jadi kebutuhan untuk suami sudah diselesaikan dengan urusan HP. Bahkan termasuk kalau ada yang anaknya demam begitu, bukan ibunya mengambil sapu tangan kemudian direndam dengan air yang panas lalu kemudian dijidat apa namanya itu? Dikompres. Ya, bukannya mengambil kain untuk dikompres jidatnya,
tapi yang diambil apanya? HP-nya. Kemudian mengupload ke status, semoga cepat sembuh ya nak. Saya pikir halo dok Pak. Nah, itu kira-kira why public service matter. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, jika pelayanan publik itu dilihat dalam konteks perspektif teori Abraham Maslow yang sudah cukup lama, ini sudah menjadi psychological need. Sudah menjadi kebutuhan psikologi kita. Dengan hitungan detik, apa yang diharapkan sudah tersaji. Bahkan ada yang mengatakan security need itu sudah tercakup di dalamnya. Kenapa? Karena tidak perlu keluar rumah. Tidak keluar rumah, segala kebutuhannya sudah terpenuhi, termasuk bekerja juga di rumah. Kecuali yang seperti tukang bengkel, sopir, kan tidak bisa dia bekerja dari rumah. Mobilnya tidak bisa jalan dengan rumah. Tetapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari sudah bisa dilakukan dengan bekerja dari rumah. Pekerjaan administrasi di kantor sudah bisa diselesaikan dari rumah. Jadi sudah menjadi security need. Juga sudah masuk dalam kategori social need, sudah menjadi kebutuhan sosial kita. Sudah diatur dengan electronic system. Karena itu, mobile services government ke depan tidak akan bisa kita lewati. Kalau kita tidak pada posisi mobile service government, maka kita akan ditinggal oleh kemajuan zaman. Dan karena itu ibu dan bapak sekalian juga sudah menjadi self-esteem. Kalau ingin melihat pribadi saya sebagai kebutuhan pribadi, maka lihat. Ada yang bisa mengatakan, lihat sinyal HP-nya. Kan ada yang bisa beli HP tapi tidak bisa beli sinyal. Dan kalau begitu, seperti Mbak Dewi kadang-kala ya, HP-nya bagus tapi tidak dapat sinyal. Itu bisa beli HP tapi tidak beli sinyalnya. Aman Pak Sambara, saya di Tangsel Pak. Oh, Tangsel masih. Nah, kalau Ibu Mohoa, kadang-kala di perjalanan juga begitu, HP bagus tapi sinyalnya nggak bayar sinyal. Ya Pak. Nggak, ini cuma guyon. Lalu kemudian actualization need. Sudah menjadi kebutuhan aktualisasi kita dengan paradigm yang seperti ini. Sehingga akan sulit kita jika tidak bisa mobile service government dilakukan oleh pemerintah. Kita sudah kalah langkah dari swasta. Cuma karena swasta itu adalah milik sendiri, milik grup, milik kelompok di grup mereka, sehingga dalam pengambilan keputusan itu range waktunya, jarak tempuhnya sangat cepat. Tidak dengan kita yang di publik atau di pemerintahan. Selalu kita diperhadapkan oleh 3 hal. Hal yang pertama itu selalu kita dikejar dengan payung hukum. Apa dasar hukumnya menyelenggarakan seperti itu? Kita sudah mengatakan bagus, tapi dalam konteks pemeriksaan itu belum tentu. Bahkan salah-salah sedikit bisa kita dikategorikan dengan penyalahgunaan kewenangan. Jadi tujuan bagus belum tentu menghasilkan sesuatu yang bagus. Tujuannya bagus, hasilnya bagus, tapi di tempat yang tidak tepat maka juga menjadi tidak bagus. Tujuannya bagus, hasilnya bagus, di tempat yang tepat, tapi tidak diterima pada waktu yang tepat, salah kaprah lagi. Tujuannya bagus, di tempat yang bagus, kemudian di tempat yang tepat, tapi tidak pada orang yang tepat, tidak bagus lagi. Nah, oleh karena itu maka dengan mobile service government, diakui atau tidak, kita sudah menjadi actualization need.
Hanya saja, Ibu dan Bapak sekalian, kita dibatasi oleh Den Haag yang bukunya itu yang berjudul New Public Service. Makanya ini saya hanya ingin merefleksi untuk mengingatkan kembali apa yang kita sudah pernah sekilas. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai suatu outline, this ideas here, the new public service, yang pertama itu ada kata di situ ya, serve citizen, not customer. Jadi dalam pelayanan publik itu tidak hanya sekedar pelayanan pada pelanggan, tetapi itu adalah serve citizen, not customer. Kalau dikatakan serve citizen, saya ingin mengingatkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bukan sebagai pelanggan, tetapi karena kapasitasnya sebagai warga negara. Kalau kita mengatakan kapasitasnya sebagai warga negara, maka Ibu dan Bapak sekalian, pelayanan yang berkualitas itu merupakan hak bagi warga negara. Dan kalau itu menjadi hak bagi warga negara, maka menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, maka lihat yang kedua, di sini public interest. Dalam bunga rampai dikatakan itu seek the public interest. Semua atas nama untuk kepentingan orientasinya pada publik. Pertanyaannya adalah publik yang mana yang dimaksudkan. Karena kita berbicara tentang pelayanan, maka pelayanan yang dimaksudkan oleh penerima pelayanan. Artinya masyarakat yang terkait dengan produk pelayanan oleh penyelenggara pelayanan. Itulah sebabnya sehingga pada paradigm yang ketiga adalah value citizen. Kan di situ ada entrepreneur. Saya ingin meluruskan kembali bahwa value citizen yang dimaksudkan di sini adalah orientasi penyelenggaraan pelayanan itu bukan sebagai wirausaha, tetapi jiwa wirausaha. Jadi jiwa wirausaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana jiwa wirausaha? Kalau dari wirausahanya time is money. Kalau dalam penyelenggaraan pelayanan publik bukan time is money, tapi dalam tanda petik tidak termasuk BUMN ya. Kecuali teman-teman yang bertugas di BUMN. Time is money itu masih. Tapi kalau yang di publik dalam konteks adalah negara atau ASN dan sebagainya, itu adalah waktu adalah kualitas. Jadi kualitas pelayanan. Oleh karena itu maka Ibu dan Bapak sekalian think strategic. Tapi di situ ada act demokratik. Mungkinkah berpikir strategik dan bertindak demokrasi itu bisa satu arah? Mengingat kondisi saat ini. Nah ini Ibu Mehoa di sana ini dalam konteks politik, ini antara berpikir strategik dengan bertindak demokrasi ini biasanya agak sulit untuk jadi satu. Yang berpikir demokrasi ketika suara seimbang itu katanya hasil voting. Padahal yang suaranya lebih banyak belum tentu seperti yang dikatakan dengan strategik. Kecuali ini dibawa ke publik, kebijakan publik. Karena di dalam kebijakan publik itu berbuat atau tidak berbuat itu adalah kebijakan publik. Jadi kalau Ibu Mehoa sebagai Ketua DPRD berbuat, itu adalah kebijakan publik. Yang diperankan oleh politik.
Karena proses politik itu menghasilkan payung hukum yang kemudian memayungi kegiatan-kegiatan publik. Lalu kemudian bagaimana dengan bertindak demokrasi? Itulah sehingga di DPRD itu, mudah-mudahan tidak begitu lagi ya, ini cerita dulu. Di DPRD itu karena kepimpinannya itu kepemimpinan kolegial, kolektif kolegial. Kalau kepemimpinan kolektif kolegial, maka sebagai seorang ketua tidak otomatis bisa memutuskan dengan seenaknya. Sebab ada di belakangnya itu yang ikut nimbrung untuk mengambil keputusan. Selain yang ada di belakangnya, ada di samping kiri kanan juga yang ikut mempunyai hak yang sama untuk memveto kalau dia tidak sejalan. Dan kalau itu terjadi, maka yang populer sekarang dengan apa itu kata Pak Jokowi, kegaduhan politik. Ya. Terjadi kegaduhan politik. Nah, itulah kesulitannya sebagai pimpinan pada dunia politik praktis. Sebab satu, dia harus mampu melakukan penyeimbangan karena ada kepemimpinan kolegial yang tidak bisa ditinggalkan. Bahwa Anda saya beri amanah untuk menjadi ketua, tapi ingat, kita itu adalah hubungan politis. Karena hubungan kita adalah politis, maka kepemimpinan yang ada di sini adalah kepemimpinan kolegial yang sangat dipengaruhi oleh politik. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, fenomena-fenomena birokrasi yang mengekang kadangkala ketika kita ingin berbicara tentang kualitas demokrasi. Karena di sana, di demokrasi itu tidak berbicara kualitas dan non-kualitas. Pokoknya suara terbanyak itulah bunyi palunya tung tung tung. Kira-kira begitu ya Ibu ya. Mohon maaf, ini hanya untuk kepentingan di kelas ya. Tidak untuk. Ya, banyak benarnya Pak. Oke. Sebelum saya lanjut, Ibu dan Bapak sekalian, ada yang menarik untuk kita diskusikan? Silakan. Bu Mihwa, Pak Sulaiman, you have question, please? Bu Ai, Mbak Ai. Boleh, Pak Sampara. Mbak Dewi, silakan. Terima kasih Pak Sampara kesempatannya. Kalau kita membicarakan pelayanan publik, sangat menarik sekali ya Pak, karena kita berusaha untuk baik, pasti akan ada kekurangannya gitu ya. Ini Pak Sampara, saya ingin menanyakan, dengan COVID sekarang itu semua serba berbau digital gitu ya. Kira-kira setelah COVID usai ini, menurut Pak Sampara seperti apa kondisi pelayanan publik kita? Masih seperti ini ataukah dengan adanya era, kan ada yang banyak para ekspertis di bidang digital mengatakan bahwa justru dengan adanya COVID ini menjadi tolak percepatan penggunaan digital ya lebih cepat daripada yang seharusnya gitu Pak Sampara. Sehingga saya kalau melihat seperti itu berarti prediksinya gitu memang ke depan memang walaupun COVID nggak ada akan seperti ini gitu ya, sehingga kita banyak menggunakan internet atau digital untuk melakukan pelayanan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang banyak ditanyakan oleh para senior geriatri adalah kemanusiaannya untuk para geriatri itu di mana gitu pelayanan seperti ini gitu. Itu Prof. Sampara. Oke, jadi jangan lupa kita lihat dari 3 dimensi ya. Terlepas COVID itu masih lanjut pada semester berikutnya atau berakhir di semester ini, tapi tuntutan kita, tuntutan perkembangan dunia, kita tidak akan bisa meninggalkan yang namanya services government dalam konteks electronic system. Mobile services government tidak akan bisa ditinggalkan.
Bahwa kita datang berkarung-karung untuk membawa berkas dalam satu jenis urusan, itu ke depan tidak akan bisa dipertahankan. Semua serba sistem digital. Satu, efisiensi waktu. Yang kedua, efisiensi tempat. Yang ketiga, efisiensi biaya. Memang kalau kita berbicara tentang jumlah penduduk yang makin hari makin bertambah. Saya tidak tahu teman-teman yang dari pusat data statistik itu apakah dengan COVID ini penduduk itu makin bertambah yang baru kemudian mati yang sudah ada, kira-kira begitu ya. Jadi lebih banyak yang lahir dibanding yang mati. Saya belum tahu informasinya itu. Karena ada yang memprediksi bahwa begitu COVID ini berlangsung, maka jumlah kelahiran itu makin meningkat. Ada yang mengatakan seperti itu. Hanya sayangnya saya belum punya data yang akurat. Ya. Tentu variabelnya kita tidak tahu apa betul itu terjadi atau tidak. Tapi kalau dalam konteks pengamatan sosial, mungkin ya terjadi. Karena lebih banyak di rumah. Pasangan lebih banyak di rumah, waktunya lebih banyak buat berdua, dan seterusnya, sehingga lahirlah anak cucu Adam, kira-kira begitu. Lalu kemudian apakah setelah COVID ini akan seperti ini atau akan bertambah? Saya kira bukan karena COVID ini kita sampai pada mobile service government. Enggak. Tanpa COVID pun kita sudah dipaksa untuk sampai pada mobile service government. Enggak bisa kita tinggalkan itu. Karena ini adalah tuntutan dunia. Kalau kita tidak ikuti itu, maka kita akan ditinggal oleh kemajuan zaman. Bahkan bukan cuma sekedar itu. Karena segala kebutuhan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan itu semua sudah dengan electronic system. Semua akan dilakukan dengan itu, dilalui dengan itu, dilakoni dengan itu, dan dinikmati dengan hasil itu. Itulah sehingga bagi karyawan-karyawati kemungkinan besar dengan teknologi akan bergeser. Nah, tantangan kita adalah bagaimana memikirkan sehingga sumber daya manusia ini tetap akan menjadi tenaga yang tidak tersingkirkan oleh kemajuan teknologi. Bapak Ibu kita lihat, dengan menggunakan elektronik maka juru ketik nanti sudah elektronik. Yang menerima telepon sudah elektronik. Menerima pesan, mengirim pesan sudah elektronik. Bahkan seluruh yang dikenal akan dikirimi dengan ucapan selamat ulang tahun yang sudah diprogramkan dalam HP yang bersangkutan. Sehingga pada waktunya tiba, HP-nya mengatakan happy birthday to you. Padahal itu dia sudah lupa siapa ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan jika terjadi, ya mohon maaf saya juga tidak tahu persis ini yang digagas oleh Menteri Agraria. Sertifikat pun dengan elektronik, gitu ya. Bagaimana kalau itu kena penyakit? Maksudnya penyakit apa itu? Kalau bukan hoax, hacker. Virus. Ya kalau masih virus kan masih aman lah. Tapi kalau kena hacker, yang punya Pak Muhammad, ya di dalam sertifikat itu, saya hacker menjadi lokasi itu punya Sampara Lukman, kira-kira gitu ya. Namanya hacker bisa aja. Yang wajahnya Sampara Lukman diganti, yang wajahnya Pak Muhammad Arif, saya ganti dengan wajahnya Sampara Lukman. Sehingga begitu dilihat dalam elektronik sistem, iya benar itu miliknya. Nah, apakah itu tidak akan terjadi? Bisa, dan itu sangat dimungkinkan. Kalau itu terjadi, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana mengatasi itu? Jadi kemungkinan yang terjadi itu adalah semua yang dalam bentuk elektronik
bukan cuma kita yang ada di negara sedang berkembang, tapi di negara maju sekalipun itu sangat dimungkinkan. Itulah sehingga masih menjadi pro kontra kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti itu. Karena ada yang mengatakan bahwa kami kesulitan tempat untuk menyimpan arsip, persoalan arsiparis. Sebegitu banyaknya, dikali sekian lembar, dikali sekian juta, maka kami tidak punya tempat untuk arsip. Untuk mengantisipasi yang namanya duplicate itu agak sulit. Maka perlu dibuat dalam bentuk elektronik sistem. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita berbicara bahwa pandemi COVID selesai, apakah model pelayanan kita masih seperti ini? Sudah diwacanakan juga bahwa kemungkinan ke depan pegawai negeri sipil sudah tidak diperlukan lagi, semua dengan kontrak karena semua harus diselesaikan di rumah. Gitu ya. Mungkin bisa terjadi itu, sehingga fungsi-fungsi kita itu sudah diambil alih. Bapak Ibu coba lihat sekarang, rumah-rumah mewah sekarang itu tidak lagi membuat dapur yang besar. Sudah mulai bergeser. Kalau dulu itu dapur jauh lebih besar dibanding dengan ruang tamu. Itu dulu kan. Dan bagi ibu-ibu akan sangat bangga bila dapurnya itu lebih luas dari ruang tamunya. Itu dulu. Sekarang ini dapurnya kecil-kecil. Kenapa? Alasannya dapur itu sudah nyaris tidak diperlukan. Karena semua yang kita akan makan sudah tersaji di luar. Misalnya, saya contohkan ini, saya di Jatinangor. Tidak perlu saya bikin masak nasi, cuci apa dan sebagainya. Begitu saya jalan ke depan kampus, sepanjang jalan itu mereka akan bertanya, Pak, mau makan apa Pak? Dan semua akan mengajak, Pak, di sini ada makanan ini Pak, enak, baru dimasak dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau kita di situ. Tapi kalau kita mau lebih malas lagi, ya tunggu aja di rumah. Tinggal buka HP, tolong bawakan nasi goreng, dalam 7 menit datang. Sehingga tidak perlu punya dapur yang besar. Jadi pergeseran paradigma itu sudah mulai terasa saat ini. Jadi bukan hanya karena COVID aja. Nanti dia bisa Sampai nyala selesai tapi COVID tolong pun pegang ini dia ada. akan terjadi mobile service government yang kita tidak akan bisa hindari. Gitu Mbak Dewi ya. Mana Mbak Dewi ini tidak kelihatan. Kelihatan Pak, orang gede. Oh, kelihatan. Oh iya. Ah, sekarang saya lihat. Tuh. Terima kasih Pak Sambara. Oke. Ada yang lain? Sebelum kita lanjut. Pak Direktur, Ya, mau bertanya. silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya ingin sharing dan bertanya. Kalau kita berbicara pemerintah, maka yang akan administrasi pemerintahan mungkin public service dan public policy, kebijakan dan pelayanan mungkin begitu, Sampara. Dan yang mau saya tanya begini, ini mohon izin ini sama Bapak Kartanegara, Pak Ses, mantan Ses DKI, dan Bapak Direktur Merek, Pak Novli. Ini saya, Pak Direktur, sudah 6 bulan lebih di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya melihat bagaimana mobil services saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga ketika COVID ini pendapatan negara bukan pajak, PNBP itu cukup meningkat. Artinya berhasil melaksanakan mobil services ini. Walau ada 2 hal, pendaftaran mungkin di merek sendiri, bisa secara individual, lalu bisa juga dikonsultankan. Ini menjadi 2 cara pendaftaran yang masyarakat tinggal memilih, mau pribadi atau melalui konsultan yang disiapkan semuanya. Namun, ada permasalahan seperti yang Mbak Sambara bilang di BPN, saya mencek sendiri ketika
kemarin saya ke BPN, ada masalah pertanahan. Lalu saya tanya, bagaimana saya ingin mengakses segala informasi yang ada di BPN tentang rencana pembangunan Jakarta dan juga sertifikat tanah ini betul-betul benar atau tidak. Beliau mengatakan ini harus lihat notaris. Artinya ada pihak ketiga yang memberikan informasi dan pelayanan juga kepada masyarakat. Itu pertama yang ingin saya tanyakan. Ini kedudukannya bagaimana tentang konsultan, kan begitu. Notaris dan segala macam yang akhirnya terhambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan langsung oleh pemerintah. Lalu yang kedua, saya melihat saat ini juga di Direktorat Kekayaan Intelektual, semua pemeriksa merek dan para pejabat struktural maupun fungsional itu diberikan fasilitas, laptop, dan segalanya diberi. Namun akhirnya dengan COVID ini juga nilai sosial itu berkurang. Bagaimana mungkin ke depannya, seperti yang Bapak tadi katakan, bahwasanya mungkin pelayanan mobil servis ini akan terus berjalan. Karena mengikuti perkembangan dunia, kita juga tidak mau ketinggalan. Bagaimana caranya juga mungkin agar nilai-nilai sosial itu tidak hilang. Karena kita mengenal tentang dengan bagaimana bangsa ini dimerdekakan oleh gotong royong dan kebersamaan. Mungkin itu, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Direktur. Oke. Mohon maaf Pak Sampara, kayaknya pertanyaan saya tadi belum terjawab yang geriatri ya Pak, yang kaum yang nggak boleh ngomong manula ya Pak, nggak boleh ngomong sepuh ya, senior gitu ya. Kaum senior terkait dengan tadi pelayanan yang mobile services ini kan hak mereka kayak terabaikan gitu Pak Sampara. Belum terjawab saya tadi. Saya kira dengan mobile service itu justru katakanlah, kan sekarang itu kan nggak ada lagi manula kan. Nggak ada, karena coba kita lihat tren yang baru itu. 100 tahun ke bawah itu kan belum tua. Yang dikatakan tua itu adalah 100 tahun ke atas. Orang Indonesia rata-rata mati sebelum 100 tahun. Jadi karena mati sebelum tua, maka tidak ada manula, kira-kira gitu ya. Tetapi dengan mobile service government itu semua sudah teratasi. Karena apa? Orang-orang yang lebih senior dari kita, yang usianya katakanlah mungkin karena sesuatu hal tidak bisa berjalan, kan tidak perlu datang. Cukup dengan menggunakan electronic system, maka dia dapat terlayani dengan baik. Memang ada fenomena katakanlah seperti yang sakit. Apakah bisa dengan mobile service government? Tidak semuanya bisa. Katakanlah orang stroke di rumahnya, bagaimana dia melakukan suntik pada dirinya sendiri sedangkan tangannya saja tidak bisa bergerak. Maka dokter harus datang. Tidak bisa dokter mengatakan ambil obat ini, campurkan cairan ini, kemudian suntik sendiri, perhatikan di mana tempat yang akan dimasukkan jarumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi masih dalam konteks tertentu sehingga maksud saya di dalam mobile service government seluruhnya akan terakses, tapi paling tidak memberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan. Saya kira itu Mbak Dewi itu. Secanggih apapun itu belum bisa secara keseluruhan untuk diakses. Apalagi kita di Indonesia, kita pelayanan tapi internetnya saja masih terputus-putus. Gitu ya. Kita ini mau berbicara go internasional. Tapi tadi itu kita masuk saja, saya butuh waktu kurang lebih. Tetapi sudahlah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ada bahasa yang paling aman untuk melindungi kita semua adalah kita kan sedang dalam proses menuju ke sana. Kira-kira begitu ya. Hanya sebelum sampai ke sana sudah keburu mati. Tetapi harapan kita itu tetap dalam koridor ketika mobile service government dilakukan oleh pemerintah, maka semua bisa terakses dengan cepat, tepat, akurat, dengan biaya yang murah. Itu kan filosofinya ke situ. Betul. Lalu kemudian tadi
Mas Arief ya tadi Ya, siap. Pak tentang Direktur. pelayanan yang terkait dengan keabsahan sebuah sertifikat, gitu ya. Kalau memang itu dilakukan dengan sistem mobile service government, maka meskipun tidak ditarik sertifikat yang ada, tapi itu cukup mencantumkan, tapi ini dalam kondisi normal ya, tidak dalam kondisi hoax, tidak dalam kondisi hacker, dalam kondisi normal, cukup memasukkan kode yang kita cari, maka mulai dari nama, tata letak, luas, dan sebagainya, siapa kiri, kanan, dan sebagainya itu bisa terakses. Bahkan dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki saat ini, katakanlah seperti dengan nomor KTP, kita bisa mengetahui yang bersangkutan itu tinggal di mana sih, dengan nomor KTP-nya. Kenapa? Karena KTP-nya sudah KTP elektronik. Dengan mencantumkan namanya, nomor NIP-nya, siapa lagi nama ibu kandungnya dan seterusnya Yang penting aktif gitu aja. Keluar, yang bersangkutan tinggal di sini, siapa di samping rumahnya, di belakang rumahnya, dan di depan rumahnya itu akan ketahuan. Lalu kemudian yang bersangkutan punya uang dengan rekening bank karena bank sudah mengakses itu dapat ditelusuri. Coba kita lihat. Kadangkala begitu kita mengatakan nomor saya privacy, ini nomor khusus, saya hanya dengan mahasiswa saya dan teman-teman dekat. Tapi ternyata masih ada itu yang kirim-kirim misalnya, bagaimana ayam ini, apakah saya potong semuanya atau sebahagian, atau diantar kemana. Rumah koskam, rumah kontrakan, apakah Bapak mau lanjut atau bagaimana. Bagaimana rumah yang dijual, dan banyak sekali yang kayak gitu-gitulah. Ini Papa minta pulsa, tolong kirim nomor sekian karena dalam keadaan begini dan begitu. Dari mana mereka tahu kita punya nomor? Ini persoalan lain. Dengan kecanggihan teknologi, maka bagi kalangan yang menguasai teknologi juga dengan mudah menyalahgunakan teknologi yang dimiliki. Tapi sudahlah, kalau kita takut dengan itu, maka kita tidak akan bisa mengakses penggunaan teknologi dengan sempurna. Katakan saja bahwa ini adalah tantangan dan rintangan yang kita harus hadapi dalam era kehidupan digital. Nah, untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, maka bagaimana kita menyadari bahwa kalau tadi itu adalah Pak Arief itu, ini kan menyangkut akuntabilitas bagi seorang aparatur di sana. Memang di dalam New Public Service itu dikatakan pada paradigma yang kelima, bahwa akuntabilitas itu bukan hal yang sederhana. Kenapa tidak sederhana? Tadi ada dua kan, bertindak demokrasi dan berpikir strategik. Kita sudah berpikir strategik, tapi tindakannya teman kita belum strategik, masih terkungkung dengan birokrasi yang ada. Harus begini dulu, baru begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa tidak dicantumkan di webnya saja? Sehingga Mas Arief itu tidak perlu lagi ke BPN. Cukup di kantor, di rumah, di jalan, membuka HP sudah bisa mengakses apakah lokasi yang dicari itu sah atau tidak. Benar atau tidak. Bahwa nomor ini dengan nama ini, dengan letaknya begini, apa itu benar dalam konteks BPN. Tapi ini maksud saya yang tadi saya katakan itu, ini situasi normal. Tidak dalam kondisi hoax, tidak dalam kondisi hack ya. Lalu kemudian dengan kebebasan yang sudah terjadi, maka diperlukan self-referencing steer. Pelayanan yang dilakukan ini harus terkendali. Jangan sampai melahirkan image seperti beberapa kalangan yang mengatakan kita ini adalah kebebasan, bukan lagi kebebasan dalam demokrasi, tapi sudah kebablasan. Kan itu perlu dikendalikan. Kalau itu terkendali, maka kita lihat pada yang ketujuh, value people, not just productivity. Jangan lihat bahwa berapa banyak yang saya harus produksi.
Bukan karena jumlahnya, tapi lihat karena kualitasnya. Nah, inilah persoalan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ingin harganya yang murah, uangnya sedikit, dapat banyak. Mau yang berkualitas tapi yang murah, gitu ya. Bisa nggak didesain murah dan berkualitas? Nah, itu harapan orang Indonesia. Mau yang murah, kualitasnya bagus. Jadi value people itu adalah menjadi andalan dan harapan kita bersama. Not just productivity. Orientasi kita itu pada nilainya. Orientasi kita pada kualitasnya. Syukur bisa productivity juga ikut. Dengan value people, not just productivity. Itu kalau dalam konteks reformasi, memang sudah waktunya kita reformasi. Jadi value people and productivity. Just productivity. Nilai dengan produktivitas. Itu berbanding lurus. Nah, karena itu Ibu dan Bapak sekalian, maka di dalam New Public Service and Implementation itu, kita lihat enhancing citizen including number 1, citizen trust in government. Nah, tadi cerita Mas Arief itu, bagaimana citizen trust in government kalau seperti itu. Yang di sana bilang di sana, yang di sana bilang di situ. Kan itu harus clear. Siapa yang menyampaikan apa, siapa yang membenarkan apa, dan siapa yang menerima pembenaran itu. Tetapi dengan menggunakan mobile services government di eranya nanti, sekarang kita sudah mulai, tapi belum eranya, maka akan kita sampai pada citizen efisiensi. Meskipun kita tidak mengingkari bahwa conception of the common good itu masih kita berada pada posisi itu. Dengan demikian, Ibu dan Bapak sekalian, maka kita sampai pada bagaimana karakteristik pelayanan yang kita dambakan. Persoalan itu mobile service government atau lebih dari itu atau kurang dari itu, bahwa ini adalah acuannya pertama adalah kebijakan. Nah, sekarang kita sudah diikat dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Karena kita sudah diikat di situ, maka sumbernya harusnya itu dari anggaran negara. Ini menurut Melancang. Itu di dalam buku Customer Driven Service Management. Itu ada di chapter 10. Kalau itu dilakukan, salah satu contoh misalnya KTP. Dia menggunakan teori ini karena keputusan masih bersifat terpusat. Cetak KTP dari dropping dari atas. Yang di bawah mengatakan butuh sekian, tapi yang dikirim hanya sekian. Pertanyaan kenapa seperti itu? Jawaban yang paling aman, kita kan masih dalam proses pencetakan, sehingga belum seluruhnya bisa dikirim, bisa didistribusi. Tapi nanti akan dikirim sejumlah kebutuhan kita. Jangan lupa ketika kita berbicara penduduk, hari ini misalnya 1 juta, tapi jam 1 nanti malam, maaf, jam 00 lewat 1 menit sudah bertambah 1,3 juta. Anggaran kita hanya 1 juta. Karena itu tidak akan tercukupi. Kembali lagi pada alasan, kita akan dalam proses. Apakah kita tidak menggunakan proyeksi bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk kita itu dalam sehari sekian, sehingga kita butuh waktu, kita butuh keping sekian banyak untuk sekian hari ke depan. Sekian hari kali sekian minggu, bulan, tahun, minggu, bulan, maka kita ketemu bahwa tahun depan kita butuh sekian keping. Nah, ini Ibu Moha ini kalau beliau mencermati itu, ini akan menyampaikan kepada Bupati, Pak Bupati, tidak ada alasan bahwa kita kurang ini, karena itu sudah dihitung bahwa tahun depan kita butuh
sekian, kita sudah tahu sekian, maka jumlah kebutuhan kita menjadi sekian. Oleh karena itu maka dari pihak penyelenggara pemerintahan itu sudah mengetahui kebutuhan apa saja yang akan dilakukan untuk tahun depan. Artinya terantisipasi melalui perencanaan yang terintegrasi. Hanya sayangnya kata terintegrasi kita masih ego sektoral. Kita belum terintegrasi dalam satu sistem untuk penyelenggaraan pemerintahan kita. Lalu kemudian Ibu dan Bapak sekalian, sampai saya ambil yang terakhir, yang ketujuh. Bersifat hierarkis. Apa itu hierarkis? Masih impersonalitas, netralitas, formalitas, dan spesialisasi. Ya. Untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf ini di jam saya menunjukkan pukul 8:30 sedikit lagi ya. Saya lihat teman-teman ini sudah mulai ada yang gelisah ini. Terutama ibu-ibu yang belum masak, belum menyiapkan makan. Kalau Pak Iwan sudah makan tadi sebelum bergabung, jadi tidak gelisah. Karena begitu meninggalkan layar, sudah ada yang menyiapkan. Tapi persoalan yang menyiapkan ini seperti Mbak Api, Ibu Mehoa, ada Mbak Ai, dan sebagainya, itu masih, maaf, yang bergabung di bawah ini, Ibu Margaret, gitu ya, Pak Joko, dan sebagainya. Lalu kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ada suatu pertanyaan tadi kan ada saya sebut tentang public interest. Ya. Ketika berbicara public interest itu paling tidak ada 4 dasar yang kita tidak bisa tinggalkan untuk merajuk mobile services government. Yang pertama adalah normatif. Betapapun kecanggihan kita alami, betapapun kecanggihan yang kita gunakan, betapapun kita berada di era kecanggihan teknologi, maka jangan lupa normatifnya. Ya. Sampai kepada yang keempat adalah based on share value. Jangan sampai dasar untuk mengatakan ini bernilai atau tidak, nilainya bagus atau tidak didasarkan pada sistem dan prosedur untuk melakukan penilaian. Itulah kira-kira Ibu dan Bapak sekalian refleksi kita untuk mengenang kuliah matrikulasi dalam pertemuan pertama pada malam ini. Sehingga minggu depan itu saya berharap kita akan berbicara tentang managing change and innovation in public service organization. Kita sudah akan memasuki ranah itu. Kita sudah berada pada era manajemen perubahan. Kita sudah akan berada pada era inovasi. Tadi kita sudah mulai bicara tentang mobile service government yang merupakan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Soal ini, the best of excellence is nanti aja kita lihat hasilnya. Yang jelas bahwa untuk mengikuti perkembangan, kita harus sampai pada mobile service government. Dengan filosofi penerapan mobile service government dengan kacamata managing change and innovation in public service organization akan menjadi lebih efisien, pasti akan menjadi lebih efektif, insya Allah, dan akan menjadi lebih berkualitas. Kenapa? Karena 3 dasar pelayanannya kan. 1, lakukan pelayanan mulai dari hati. Kalau kita mulai dari hati, maka ukuran kita bagaimana orang bisa menikmati kualitas yang diberikan tanpa kita sebagai pelayan mengakui bahwa yang kita layani itu sudah berkualitas. Yang mengatakan berkualitas bukan kita yang menyelenggarakan pelayanan, tetapi masyarakat yang terkena dampak, terkena atau pengguna produk pelayanan kita. Jadi pelayanan dimulai dari hati. Kemudian laksanakan dengan setulus hati. Insya Allah saya tidak berharap sesuatu apapun kecuali Bapak Ibu puas atas pelayanan kami.
Dan saya sangat bangga jika saya masih diberi umur untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya, itu yang kedua. Tetapi Terima jangan kasih. lupa yang ketiga, yang terakhir. Laksanakan pelayanan dengan hati-hati. Karena sekarang ini apa saja bisa menjadi subjek sekaligus menjadi objek politisasi. Itulah yang kemudian dipopulerkan dengan kalimat depoliticization in bureaucratic. Jadi politisasi in bureaucratic. Politisasi di dalam birokrasi. Tapi kita tidak sampai kepada politiknya ya. Kita hanya sampai pada pelayanan birokrasi. Sesuai judul materi kuliah kita adalah teori-teori pelayanan publik. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Teman-teman yang dari wilayah timur mohon maaf. Ini sudah jam berapa di sana itu yang di Papua? Setengah 11, Prof. Setengah 11. Tapi luar biasa, masih semangat tuh matanya, masih sangat. Saya lihat ibu-ibu juga ini sangat semangat. Pak Joko dihabisin kopinya dulu, Pak Joko. Dihabisin dulu. Nah, itulah nikmatnya kita menggunakan sarana teknologi dalam penyelenggaraan perkuliahan ini. Jadi sambil duduk, ngopi, sambil kita kuliah. Tapi kopinya Pak Iwan masih disimpankan di sini kok. Kecuali kalau masih 1-2 minggu ke depan, mungkin saya akan habisi sendiri di sini. Nah, itulah risikonya. Ibu Mehwa simpan kopinya di sini. Jadi Siap, Prof. akhirnya Siap, saya habisin sendiri. Nanti insya Allah, kalau Allah berkehendak, kita akan berkumpul lagi di kampus. Ya mudah-mudahan. Lalu kemudian untuk kita membicarakan tangga sukses untuk bersama, ya. Baik, saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Selamat beristirahat. Baik, Dan Prof. insya Allah minggu depan Terima kasih, kita Prof. lanjut lagi. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Allah tidak berkehendak lain, ya.